Pada dinasti Joseon ada peraturan yang sangat kejam. Jika ratu melahirkan saudara kembar, makanya hanya bisa menerima bayi kali-kali saja. Sedangkan bayi perempuan harus mati, dengan begitu, ratu baru bisa menjaga posisinya. Untuk melindungi bayi perempuan, ratu masukkan sebuah benda ke leher bayi ini untuk mematikan nafas bayi sementara. Jenderal dinasti masuk untuk memeriksa, dan mengonfirmasi bahwa bayi sudah meninggal, tapi saat itu, tangan bayi bergerak. Jenderal dinasti sudah sadar hal ini tapi masih mau menyelamatkan bayi ini. Dengan begitu, putri ini dibawa keluar. Banyak tahun kemudian, bayi laki-laki sudah menjadi putra negara sedangkan bayi perempuan jadi selir di istana. Ketika sedang berusaha untuk mengambil sehelai sutra di pohon. Tiba-tiba, ada bola yang memukul cewek ini, lalu cewek terjatuh. Anak Kasim sampai dan mengambil bola, tapi dia tertarik oleh wajah cewek ini. Saat ini, putra Li Hui datang, wajah mereka sangat mirip. Anak Kasim ini juga tidak bisa membedakan. Ratu mendengar hal ini, sudah sadar bahwa cewek itu pasti anaknya. Lalu putra memanggil Dami, dan memaksa Dami memakai pakaian putra. Setelah Dami keluar, baik putra dan si Kasim ini juga terkejut. Dami mirip sekali sama putra. Anak Kasim juga tidak bisa membedakan mereka. Kemudian, putra memakai pakaian Dami dan pergi keluar istana. Setelah putra pulang, dia melihat banyak orang di kamarnya, ternyata raja sedang di sini. Raja bertanya bagaimana dengan pelajaran Dami. Dami sangat cepat menjawab, bilang isi yang mana paling menonjol. Raja menjelaskan dengan sabar, Dami tidak bisa menahan, dia memuji. Raja memang ganteng. Putra di luar ketakutan banget, tapi raja hanya tersenyum saja. Hari itu, Dami tidak sengaja menjatuhkan sehelai sutra, Jiwon tahu hal ini. Jiwon mengambil lalu mengejar Dami, saat ini, Dami sedang membaca buku. Jiwon tertarik oleh penampilan ini. Kodi. Dami ketakutan, dia mengambil buku lalu berlari, tapi jadi buku jatuh ke danau. Karena buku ini diambil dari kamar putra, jadi Dami harus mengembalikan. Dami mau melompat ke danau untuk mengambil buku, Jiwon menghalangi dia dengan cepat. Jiwon bilang dia punya buku sama ini, bisa kasih Dami. Tapi Dami masih mau melompat. Mereka tidak hati-hati jadi sudah jatuh ke danau bersama, tapi Jiwon tidak bisa berenang. Dami menyelamatkan dia. Saat ini, Jiwon sudah pingsan, Dami hanya bisa lakukan resusitasi jantung paru. Jiwon bangun, hal ini memalukan dia. Ngapain kamu? Kamu seorang pelajar seni bela diri kan? Kenapa sampai jatuh ke danau? Tahukah kamu, aku sangat khawatir. Melihat Dami begitu mengkhawatirkan, Jiwon merasa hangat di hati. Putra negara dan selir mirip sepenuhnya, ratu setelah tahu hal ini, sudah memanggil Dami. Melihat bekas luka di leher, ratu pasti inilah anaknya. Tapi karena menjaga keamanan anak, ratu tidak bisa menerima. Sejak kali diselamatkan oleh Dami, Jiwon berusaha untuk melatih seni bela diri, bahkan Jiwon menulis lagi buku itu. Melihat buku ini, Dami sangat senang. Jiwon membantu Dami menjemur baju. Mereka sudah berjanji untuk bertemu pada hari raya pertengahan tahun. Hari itu, mereka keluar istana dan bermain sangat senang. Setelah tahu bahwa buku itu dikasih dari putra, Jiwon bertekad, dia harus lolos ujian nasional untuk menjadi petugas di sisi putra. Dengan begitu, mereka bisa bersempat untuk bertemu lagi. Aku mau membalas kebaikan itu. Dami tersenyum, merasa hangat di hati. Lalu, Jiwon menamai untuk Dami. Yeonseon. Apa ini? Nama Dami juga bagus. Tapi aku mau memanggil kamu dengan nama yang lebih spesial. Akhirnya, Dami punya nama untuk dirinya sendiri. Malam hari, Jiwon mengantar Dami kembali, ditemukan oleh ayah Jiwon. Ayah Jiwon adalah orang yang sudah menyelamatkan Dami tahun itu. Baru saja melihat, ayah sudah sadar bahwa Dami adalah putri pada tahun itu. Ratu melihat anaknya dengan mata yang penuh kesayangan, tapi Ratu tahu bahwa harus membawa Dami keluar istana ini. Jika Raja tahu, pasti akan membunuh Dami. Akan tetapi, Ratu masih terlambat, Raju sudah sadar hal ini. Kamu berani menipu aku. Ratu meminta Raja untuk menyelamatkan Dami. Tapi untuk melindungi tahta, Raja memutuskan membunuh Dami. Petugas mencari Dami kabari bahwa Dami sudah dibawa keluar istana. Petugas berlari keluar dengan cepat, lalu mengejar Dami. Tapi, petugas ini tidak tahu bahwa gadis ini adalah putra. Putra ini mau menghalangi kematian gurunya, jadi sudah menyamar jadi Dami untuk keluar istana. Untungnya, petugas yang membawa Dami keluar pada masa lalu sudah menyadari Dami, lalu membawa Dami pergi dengan cepat.
Putra diseret pergi, mukanya mencuriga. Petugas baru sadar bahwa ini bukan Dam-i, melainkan Putra. Akan tetapi, Jenderal Dinasti sudah menemukan mereka, lalu segera menembak. Segadis di sana ditembak, jatuh ke tanah. Petugas membawa Putra pergi. Putra bertanya kenapa ada banyak orang mau membunuh Dam-i. Petugas bilang Putra berlari dengan cepat, tidak sempat bertanya lagi. Akan tetapi Jenderal Dinasti masih menembak, lalu Putra jatuh. Muka Putra penuh luka dan darah. Jenderal Dinasti maju dan mau membunuh Putra. Berhentilah, aku adalah. Tidak bisa. Sayangnya, belum sempat bilang semuanya, Putra sudah ditembak. Sedangkan Dam-i yang benar masih menunggu untuk bisa bertemu dengan Ji-won. Putra negara seorang perempuan. 10 tahun yang lalu, Putra dikira Dam-i jadi dia dibunuh. Ratu menemukan jenazah putranya, untuk melindungi putrinya, Ratu memerintah putri menyamar jadi Putra. Sedangkan Ji-won, dia masih menunggu Dam-i di luar istana. Dengan begitu, Dam-i terus menyamar jadi Putra. Setelah dewasa, sifat Putra sangat aneh. Inilah kain sutra. Iya, aku tidak bisa mendapatkan kain kapas. Tolong, dipakai sementara. Ji-won menjadi ahli obat yang mahir, banyak tahun di luar negeri, hanya dengan sepasang sumpit sudah bisa menyelamatkan orang. Ada seorang putri berjerawat, Ji-won bilang hanya perlu minum obat ini. Setengah hari akan sembuh, tapi tanpa diduga obatnya kehabisan. Putri memerintah petugasnya untuk mengancam Ji-won. Ji-won ketakutan bilang dalam 5 hari dia bisa mencari bahan obat. Tapi putri lagi menangkap seorang selir. Dalam hari ini. Jika tidak, bahkan Sam Kai-king. Dan gadis ini tidak bisa hidup lagi. Di sini, putra negara sedang memburu. Meskipun seorang perempuan tapi keterampilan Putra sangat mahir, dengan satu anak panah sudah membunuh ekor rusa. Tepat tujuan. Paman Putra sangat mendengki sama Putra, dia bilang Putra terlalu halus, tidak bersifat kuat seperti laki-laki. Dengar hal itu, Putra menembak ke arah paman, menakutkan dia sampai jatuh ke tanah. Aduh sakit deh. Siapa nih? Si gila mana? Paman bilang mau memburu lebih banyak untuk dipakai sebagai hadiah kepada Sang Heon kan. Si paman ini coba melihat anak panah ditembak di pohon dekatnya. Jika paman masih bilang sembarangan. Bahkan paman. Aku juga tidak memaafkan. Si paman ini dikritik di depan banyak orang, dia sangat marah lalu dia menyergap di sebuah sudut. Putra melihat ekor rusa, bersiap untuk menembak. Tanpa diduga, paman ini menembak Putra tapi tepat diikat rambut, jadi rambut Putra dilepaskan. Kuda juga ketakutan. Wajah wanita dari Putra ditampilkan, bajunya juga dilepaskan sedikit. Si paman melihat semuanya, dia sangat terkejut. Apa nih? Dia seperti wanita. Petugas sudah mau sampai, Putra khawatir jadi berkuda berlari dengan cepat. Putra pergi ke sebuah danau yang terpencil, lalu lepaskan baju di luar, mengikat lagi tali baju. Tanpa diduga, ada suara jejak kaki, pria di belakang pohon sudah melihat semuanya. Putra melempar pedang ke pohon, pria berdiri, ternyata Ji-won mencari daun obat di sini. Sekarang aku tidur.